Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa belajar dengan semangat. Kami guru teknik komputer jaringan kelas 10, saya Tri Siswadi dan teman saya Mutia Hanifah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah ini saya akan berbagi satu pengetahuan tentang bagaimana merakit menggunakan aplikasi Cisco Perakitan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang virtual PC. Apa itu virtual PC? Kita akan merakit secara virtual. Kita klik saja virtual PC. Di sini dijelaskan, welcome, selamat datang Essential Virtual Desktop. Pada bagian ini kita bisa next. Bagian-bagian komponen dari PC tersebut dijelaskan secara detail. Klik next. Harus dibaca satu persatu dan mode test mode, explore mode. Kita klik lagi next berikutnya. Dia akan menjelaskan satu persatu. Oke, ini komponen dari PC, sebuah PC divirtualkan. Begini adalah power supply. Bagaimana kita memasukkan power supply ke dalam casing. Ini hard disk, tempat menyimpan data. Baik. Di sini how it work, you are ready to begin. Artinya kita harus siap menggunakan aplikasi ini. Apakah Anda sudah siap menggunakan aplikasi ini? Maka apabila Anda sudah siap, maka kita mulai. Untuk yang pertama, kita gunakan power supply layer. Bagaimana memasukkan power supply dengan benar? Oke, ini power supply. Power supply. Kita bisa baca learn more. Ini power supply ATX. Bisa dibaca. Ini adalah susunan tegangan listrik yang ada di power supply. Power specification atau spesifikasi dari power supply tersebut. Ini heatsink, hose fan, artinya kipas pendingin power supply. Ini power yang akan dihubungkan menggunakan kabel power supply. Oke. Jadi kalau apabila Anda kenal power supply, inilah bentuknya. Ini power supply. Baik, coba kita pasang. Power supply sudah terpasang, cukup klik double saja. Baik, setelah power supply, maka kita akan menuju motherboard. Motherboard itu apa? Motherboard itu adalah papan panel atau komponen terpenting dari CPU, sebuah CPU. Sebelum masuk di motherboard, kita tentukan dulu tata letak dari semua komponen yang ada di motherboard. Pahami baik-baik. Ini adalah heatsink. Bagaimana kita membuka heatsink? Ini virtualnya. Perhatikan baik-baik. Yang dibuka tadi adalah CPU atau prosesor nih. Tadi sudah diangkat CPU. Jadi kalau diklik double heatsink ini, maka akan muncul 4 pin. 4 pin ini, cara membuka dari 4 pin ini sama persis akan dipraktekkan ke dalam virtual ini. Dalam bentuk nyatanya seperti ini. Klik double, lalu diangkat. Nah, ini adalah soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat dudukan prosesor. Jadi prosesor itu berfungsi sebagai otak, pelaku dari seluruh aktivitas CPU. Bisa kita masukkan ke dalam sini, soket prosesor.
Jadi kita bisa tarik prosesor tersebut ke dalam soketnya. Secara otomatis dia akan sudah mengunci. Apabila sudah terkunci seperti ini, kita usahakan gunakan gelnya, thermal conversion. Nah, ini. Jadi di atas prosesor itu kita bisa gunakan gel terlebih dahulu untuk merekatkan heatsink atau tetap dalam keadaan dingin. Guna dari gel ini menjaga keadaan prosesor tetap dingin. Baik, setelah sudah terpasang prosesor, sudah terpasang seperti ini, bisa kita tarik lagi, kita pasang lagi. Ini perhatikan kuncinya, kunci dari soket itu. Oke. Lalu kita pasang heatsink. Pasang tata letak heatsinknya dengan benar. Ini adalah pin pengunci dari heatsink. Bentuk heatsink ini beragam, ada yang persegi 4, ada yang bulat. Nah, kebetulan saat ini di virtual essential desktop itu bulat. Oke, kita klik pengunci dari heatsink ini. Lalu kita hubungkan power heatsink ke motherboard. Kita klik saja. Perhatikan baik-baik. Kabel warna hitam itu berada di sebelah kiri, sedangkan kabel berwarna kuning itu berada di sebelah kanan. Maka kita putar terlebih dahulu ke arah kiri. Seperti ini, sudah lurus, baru kita masukkan. Barulah terpasang namanya prosesor dan heatsink proses. Baik, ke bagian kedua adalah ke slot memori atau memori. Fungsi memori adalah sebagai alat penyimpan sementara dari sebuah CPU. Apabila kita ingin memasang memorinya dalam satuan, maka kita harus pasang di slot memori. Kita bisa tarik satu, bisa kita gandeng dengan 2 slot memori. 2. Oke, semuanya sudah terpasang. Inilah komponen dari motherboard yang penting. Yang pertama tadi prosesor, yang kedua heatsink, yang ketiga adalah memori atau yang disebut RAM, random access memory. Baik, kita lanjutin adapter card. Adapter card itu terdiri dari network card, wireless network card, video adapter atau disebut dengan VGA card. Ada 3 bagian. Kita lepas semuanya dulu biar jelas. Nah, ini VGA card yang warna merah. Ini LAN card atau disebut NIC. Nah, sedangkan ini adalah wireless NIC. Baik, kita pasang. LAN card pada slot AGP. Pasang seperti itu. Wireless card pada slot AGP pin 24. Oke. VGA card kita pasang ke slot VGA. Nah, kita jangan lupa kita kunci dengan baut. Oke, sudah wireless card. Oke, sudah bautnya. Oke, sudah terkunci, jadi tidak bisa lepas kecuali Anda melepaskannya bautnya. Baik, kita menuju internal drive. Internal drive dijelaskan sebagai hard disk, tempat menyimpan data dalam bentuk apapun. Banyak kapasitas hard disk yang semakin besar dan semakin cepat untuk saat ini. Internal drive, hard disk. Nah, ini bentuk hard disk. Ini hard disk tipe lama. Jadi ini hard disk tipe lama. Ini bentuk hard disk. Ini merek atau bentuknya adalah HWD
Ini spesifikasi dari hard disk. Spesifikasi bisa dilihat kapasitas, bentuk lagi lainnya di hard disk itu. Ini adalah bentuknya, bentuk hard disk. Oke, bentuk hard disk. Susunan hard disk ini seperti pita magnetik. Jadi sistemnya adalah menyimpan data. Oke, ini hard disk. Kita terpasang. Jangan lupa bautnya. Klik double saja apabila sulit. Lalu optical drive ini adalah CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Fungsinya sebagai pembaca kepingan CD. Ini adalah optical drive. Sedangkan floppy drive ini adalah penyimpan terdahulu, digunakan disket untuk menyimpan, karena setengah dari sistem floppy drive itu cuma separuh untuk menyimpan. Oke, itu adalah internal drive, penggunaan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Baik, kita lanjutkan dengan kabel. Ini kabel patah itu adalah kabel generasi pertama untuk mentransfer data dari floppy drive ke hard disk drive dan ke motherboard. Dan ke floppy kabel itu digunakan untuk menghubungkan floppy drive ke motherboard. Ini adalah kabel floppy. Lalu SATA, ini kabel SATA, kabel generasi kedua. Oke, ini kabelnya, bentuk dari kabel. Keys panel, ini casing. Oke, itu dulu yang pertama untuk internal drive. Kita ke drive external buy. Artinya kita drive ini dipasang melalui di depan. Seperti optical drive atau CD-ROM dan floppy drive itu dipasang melalui depan casing. Jadi jangan sampai lupa, DVD, CD-ROM itu dipasang melalui depan, sedangkan hard disk dipasang di dalam. Oke, baik, itu saja keterangannya internal kabel. Nah, ini kabel patah, kita hubungkan dengan floppy. Seperti itu. Sedangkan hard disk menggunakan kabel SATA kabel. Kita hubungkan di sini. Oke. Kita hubungkan aja. Perhatikan baik-baik. Biasakan kabel warna hitam itu berada di sebelah kiri. Biar tidak salah, seperti itu. Kabel power. Kabel power biasakanlah rata, pemasangannya rata. Baik, kita masukkan. Nah, ini kalau salah dia tidak akan mau masuk. Kita gunakan ini power motherboard. Oke, penguncinya. Oke, ini perhatikan baik-baik. Untuk soket, ini penguncinya berada, perhatikan soketnya.
Nah, kunci pada soket itu berada di sebelah kanan. Artinya kita harus putar kabel ini ke sebelah kanan. Seperti itu. Ini power optikal ke harddisk, ke CD-ROM. Mohon maaf, CD-ROM. Ke CD-ROM. Oke. Nanti bisa diulang di aplikasi masing-masing apabila ini sudah diinstal. Oke. Power harddisk. Oke, sudah terpasang semua kabel. Connect cable to device. 20 pin ATX power tadi ya. 20 pin ATX power ini 20 pin. Ada yang 24 pin. Jadi ATX ini akan ada 24 pin. 4 pin auxiliary power. Nah, ini power untuk motherboard. Ini ya. SATA power. SATA power tadi ke SATA. Ya, SATA power. Molex power. Nah, ini Molex power tadi, baru tadi. Molex, kabel Molex ke harddisk. Buck power. Power buck. Sebagian ini power buck. Case fan power tadi, case. Ini fan. Dan kabel SATA. SATA patah. Nah, ini SATA patah tadi, yang tadi ini patah. Nah, ini kabel patah ya. Nah, kalau kabel patah kita perhatikan pinnya, jangan sampai kebalik nih. Ini penguncinya berada di depan nih. Kita putar dulu. Nih kabel patah nih. Kabel patah digunakan untuk mentransfer data mode lama atau mode pertama. Tuh seperti itu. Baik. Setelah semua Anda lakukan, maka silakan Anda tes apa yang telah Anda uji coba tadi. Tes ini dipergunakan supaya Anda mengetahui bagaimana menggunakan Essential Virtual Desktop. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak.